Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Firmansyah dengan NPM 21122411059 dari Prodi Teknik Sipil kelas sore. Saya di sini akan membuat tutorial untuk mengerjakan tugas UAS, yaitu yang saya kerjakan adalah nomor 2 dan nomor 4, yang dimana 2 saya kerjakan menggunakan Excel dan nomor 4 saya menggunakan dengan SPSS. Baik, untuk langkah pertama kita akan menggunakan Excel untuk menghitung peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan pada proyek tersebut. Baik, untuk langkah pertama kita akan masuk ke menu Excel, yang dimana pada tabel kita masuk ke formulas, lalu klik insert function dan akan muncul seperti tabel berikut. Nah, dalam tabel insert function kita pilih statistical pada pilihan kategori, lalu pilih portion this pada pilihan function, klik OK. Lanjut, kita akan masuk ke tabel function arguments. Kita akan mengisi tabel function argument ini menggunakan data yang kita punya. Ya, untuk X kita isi 0 dikarenakan diminta menghitung peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan. Nah, berikutnya kumulatif, kita akan isi false dikarenakan pada soal kita mencari X sama dengan. Lalu untuk mean atau rata-rata kita isi 3 seperti yang ada pada data. Lalu klik OK. Dan akan muncul hasil seperti berikut. Nah, untuk interpretasinya berdasarkan hasil perhitungan menggunakan distribusi Poisson dengan rata-rata kejadian kecelakaan kerja sebanyak 3 kali per bulan, diperoleh bahwa peluang tidak terjadinya kecelakaan dalam 1 bulan adalah sekitar 0,0497 atau 4,97%. Nilai ini menunjukkan bahwa kemungkinan bulan berjalan tanpa kecelakaan sangat kecil, yaitu kurang dari 5%. Dengan kata lain, kejadian kecelakaan cukup sering terjadi dalam proyek ini, sehingga pihak manajemen proyek perlu memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Langkah-langkah seperti peningkatan pelatihan K3, pengawasan ketat terhadap prosedur kerja, serta pemeliharaan alat kerja yang memadai menjadi sangat penting untuk menurunkan tingkat kecelakaan kerja di lapangan. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 4 menggunakan software SPSS. Nah, buka SPSS, lalu pilih variable view, lalu buat 3 variabel. Yang pertama, ada jenis pekerja, tipenya string. Yang kedua, kepatuhan, tipe string, dan jumlah tipenya numerik. Lalu, selanjutnya kita akan masuk ke data view dan isi data seperti ini. Jenis pekerja mandor, kepatuhannya patuh, jumlah 18. Jenis pekerja mandor, kepatuhannya tidak patuh, jumlah 7. Jenis pekerja-pekerja, kepatuhan patuh, jumlah 20. Jenis pekerja-pekerja, kepatuhan tidak patuh, jumlah 15. Jenis pekerja tukang, kepatuhan patuh, jumlah 25. Jenis pekerja tukang, kepatuhan tidak patuh, jumlah 5. Lalu selanjutnya kita akan ke menu Analyze, lalu klik Descriptive Statistics, lalu klik Cross Tabs, dan akan muncul tabel seperti berikut. Nah, di sini kalian masukkan jenis pekerja ke rows. Klik tanda panah yang menunjukkan pada rows. Lalu kepatuhan kita masukkan ke kolom sama klik tanda panah yang mengarah kepada kolom. Selanjutnya, setelah itu klik tombol cells, lalu akan muncul tabel sebagai berikut. Lalu centang expected dan row
dan klik continue. Akan kembali ke setelan awal seperti berikut. Lalu kita akan klik tombol statistik, dan lalu setelah diklik tombol statistik akan muncul tabel berikut. Centang chi-square, klik continue. Dan lalu kita akan kembali lagi ke tabel awal. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK akan muncul tabel sebagai berikut. Nah, dilihat pada tabel chi-square text, khususnya nilai asim sig two-sided dari baris person chi-square, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka ada hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap APD. Maka di sini kita bisa interpretasi, yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square dalam SPSS diperoleh nilai person chi-square sebesar 0,000 dengan nilai signifikansi asim sig to mean-sided sebesar 1000. Nilai signifikan ini jauh lebih besar dari ambang batas signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerja dan kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri APD. Artinya, perbedaan jenis pekerjaan, baik mandor, pekerja umum, maupun tukang, tidak secara statistik berpengaruh terhadap perilaku patuh atau tidak patuh dalam menggunakan APD. Pada proyek ini, dengan demikian, kepatuhan terhadap APD tampaknya tidak bergantung pada jenis pekerjaan dan faktor lain, kemungkinan lebih berpengaruh dalam menentukan tingkat kepatuhan pekerja. Baik, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.